semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Nah, kali ini aku ada di salah satu tempat yang menjadi program pemerintah untuk mendukung SDM Indonesia Unggul. Penasaran ada apa aja di dalamnya? Pantengin kita terus, karena akan ada banyak informasi menarik untuk teman-teman semua. Hai, sekarang di samping saya sudah ada orang yang paling penting di sini. Siapa dia? Langsung aja. Halo, selamat pagi Pak Eko. Halo, selamat pagi Mbak Egi. Selamat pagi semua. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pak, ini saya ada di mana sih Pak sebenarnya? Karena saya udah keliling, terus ada banyak mesin jahit, ada banyak baju-baju juga yang keren-keren. Ini di tempat apa sih Pak? Hari ini kita ada di Balai Diklat Industri Jakarta. Balai Diklat Industri Jakarta ini salah satu satuan kerja di bawah Badan Pengembangan SDM Industri Kementerian Perindustrian yang tugasnya mendidik dan melatih calon-calon tenaga kerja, kemudian juga membina calon-calon wirausaha baru sehingga mereka bisa tumbuh, berkembang secara mandiri. Wow, luar biasa. Jadi dari hulu ke hilir ya Pak ya, dibina sampai mereka katanya ditempatkan di tempat magang di perusahaan. Itu namanya apa tuh Pak? Nah, kalau nggak salah. Untuk pendidikan atau pelatihan yang disiapkan untuk menciptakan tenaga kerja namanya Diklat 3-in-1. 3-in-1 itu yang pertama pelatihan, kedua sertifikasi, yang ketiga penempatan kerja. Jadi mereka yang masuk ke sini kemudian dilatih, disertifikasi, itu pasti langsung bekerja. Oke. Setelah selesai mereka menyelesaikan ujian dan lulus di sini, mereka langsung diterima bekerja di perusahaan tempat mereka nanti akan bekerja, dan perusahaan-perusahaan itu memang sudah bekerja sama dengan Balai Diklat Industri Jakarta. Wah, luar biasa. Jadi Balai Diklat ini menyerap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaannya ya Pak ya? Kebutuhan industri yang kita penuhi itu sesuai dengan apa yang mereka memang perlukan, baik jumlahnya maupun kompetensi keahliannya. Tuh luar biasa banget kan, denger-denger nih Pak, juga ada brand-brand ternama juga yang memang menggunakan tenaga kerja di BDI nih Pak. Boleh dibocorin nggak Pak? Kalau ada yang suka pakai outfit seperti Uniqlo, H&M, itu produk-produk itu diproduksi di perusahaan yang tenaga kerjanya sebagian berasal dari Balai Diklat Industri Jakarta ini. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Saya nggak sabar nih Pak untuk keliling lagi cari tahu di dalam ini ada apa. Yuk Boleh kita Pak? satu persatu kita lihat apa aja yang ada di sini. Siap. Yuk semua. Kalau ini apa nih Pak? Generasi kompeten. Ini tagline generasi kompeten ini kita ciptakan karena kita ingin membentuk yang namanya SDM industri yang kompeten. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Jadi 3 hal itu kita lengkapi di Balai Diklat Industri Jakarta ini. Pengetahuan mereka terkait dengan kompetensi bidang yang ingin mereka kuasai, keterampilan yang kita latih, kemudian sikap perilaku sesuai dengan budaya industri. Ini penting sekali. Mereka harus memahami disiplin, memahami proses dan sistem yang berlaku di industri. Itulah yang kita ingin harapkan, membangun dan menciptakan generasi kompeten. Luar biasa. Mari kita jalan lagi Pak. Ini apa nih Pak? Kayaknya saya nggak asing sama baju-baju putih-putih ini nih Pak. Ini sebenarnya workshop yang digunakan sebagai tempat pelatihan peserta-peserta Diklat 3-in-1. Karena di masa sekarang ada pembatasan, sehingga kita batasi kegiatan Diklat 3-in-1. Dan kita manfaatkan membentuk yang namanya program terkait dengan dampak COVID. Wah, sehingga luar mereka biasa. masih bisa beraktivitas, mereka bisa berproduksi dan masih punya penghasilan. Ini kita lakukan secara terbatas karena memang kita nggak bisa buka sosialisasinya Pak ya? Luas ya, karena kita ada pembatasan-pembatasan. Dan Luar ini biasa salah sekali. satu solusi dari BDI Jakarta untuk memanfaatkan peralatan yang idle sekaligus membantu masyarakat. Pak,
tadi kan Bapak sempat mention tentang pendidikan karakter, Pak. Bagaimana sih Pak cara membangun sikap dan perilaku teman-teman di Balai Diklat Industri ini, Pak? Ya, karena kompetensi itu selain pengetahuan dan keterampilan adalah sikap perilaku sesuai dengan budaya industri. Nah, kita membentuk budaya industri bagi peserta diklat itu melalui pendidikan karakter di sini. Jadi manajemen diklat yang ada di sini diciptakan dan dilaksanakan dengan secara sistematis. Oke. Teman-teman peserta diklat ini kita atur kehidupannya selama mereka mengikuti diklat di sini, mulai dari kapan mereka harus mulai tidur beristirahat, kapan mereka bangun, kemudian kapan mereka bersih-bersih, mandi, kemudian waktu beribadahnya, kemudian kapan mereka mulai sarapan, berapa lama mereka sarapan, dan bagaimana mereka harus mengelola kamar-kamar yang mereka tempati. Jadi mereka punya tanggung jawab, yang masing-masing itu tanggung jawabnya sama. Dan kita atur sedemikian rupa sehingga dari hari ke hari tercipta disiplin bagi seluruh peserta diklat itu. Di sini juga ada komisi disiplin yang terus mengawasi kegiatan mereka sehari-hari, aktivitas di luar aktivitas pelatihan dan pendidikan. Sehingga ketika mereka mulai memasuki ruang-ruang kelas, mereka sudah siap. Betul-betul siap. Jadi manajemen diklat di sini diatur sedemikian rupa tadi untuk menciptakan karakter tenaga kerja industri, sikap perilakunya sesuai dengan budaya industri. Jadi tidak hanya waktu diklatnya ya Pak ya, tapi daily rutinnya juga di-manage dengan baik oleh Balai Diklat Industri. Di luar kegiatan mereka di kelas dan di workshop itu kita atur betul. Termasuk juga kita sediakan fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, karena kita ingin mereka masuk ke sini, kita didik, kita latih, kita sertifikasi, keluar menjadi orang-orang yang betul-betul sehat juga, begitu. Betul. Ini penting sekali, apalagi untuk kondisi sekarang ya. Iya, betul Pak. Nah Pak, selain Diklat 3-in-1 tadi Pak, ada apa lagi sih di Balai Diklat Industri ini Pak? Nah, kebetulan kita ada di depan ruang inkubator bisnis. Wow, apa lagi tuh Pak? Inkubator bisnis ini salah satu program yang dibuat dan ada di BDI Jakarta ini dalam membentuk atau menciptakan wirausaha baru. Nah, kita ingin banyak wirausaha baru yang memiliki brand atau merek sendiri, kemudian mereka mendesain sendiri, kemudian mereka memproduksi juga sendiri, sehingga mereka bisa menciptakan roda ekonomi yang baru, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong dan menggerakkan perekonomian. Nah, kita coba lihat, ini boleh, ada Pak? Ruangan inkubator bisnis bidang batik. Kita masuk. Jadi tadi 3-in-1 selain kita ada pelatihan sampai ke wirausahanya juga, sampai ke bisnisnya juga di Balai Diklat Industri ini ada ya Pak ya? Betul. Ini ruang untuk inkubator bisnis bidang batik. Jadi kita fasilitasi, kita bantu calon-calon atau mereka yang baru memulai berwirausaha. Ini di sini khusus untuk batik, agar mereka tadi bisa memiliki kemampuan sampai dengan memasarkannya. Wow, luar biasa. Ini sudah jadi bentuk produk ya Pak ya? Ini sudah jadi bentuk produk batik. Kalau ini sudah dibentuk fashion. Nah, kita sekarang udah ada di salah satu inkubator bisnis ya Pak ya. Kalau boleh tahu inkubator bisnis itu apa sih Pak? Dan bedanya sama 3-in-1 itu apa? Jadi BPSDM Industri punya tugas membangun dan mengembangkan 4 aspek dari SDM industri. Yang pertama, pembina industri atau aparatur industri. Yang kedua, tenaga kerja industri. Yang ketiga, konsultan industri. Yang keempat, wirausaha industri. Nah, dalam rangka menciptakan wirausaha industri itu, kita punya program namanya inkubator bisnis. Di sini tempat di mana tenan-tenan atau peserta inkubator bisnis itu yang kita seleksi dari beberapa daerah sesuai dengan bidangnya, dan mereka yang lolos sebagai tenan akan kita bantu, kita fasilitasi, bantu mengenai misalnya terkait dengan teknologi, terkait dengan material,
terkait dengan fasilitas juga, peralatan sampai dengan pemasaran. Wow. Nah, kita mengharapkan agar para tenan atau peserta dari inkubator bisnis ini bisa betul-betul mandiri dan nanti akan menjadi wirausaha industri yang kuat dan handal. Sekarang ada kegiatan ya, seperti bersepeda yang lagi booming. Yeah. Nah, ini ada salah satu tenan inkubator bisnis kita yang kita akan dorong juga di bidang aparel untuk olahraga bersepeda. Oke, Nanti kita lihat luar di sana. biasa. Nah, ini kita harapkan dengan terciptanya banyak wirausaha baru ini tentunya akan mendorong perekonomian kita akan semakin baik. Keren banget Pak, Iya. BPSDMI. Mbak Egy suka dengan batik nggak? Suka banget Pak. Pernah nggak mencoba atau membuat batik? Batik sendiri? Iya. Belum pernah Pak. Nah, saya punya kejutan nih. Apa tuh Pak? Jadi salah satu tenan dari inkubator bisnis ini membuat peralatan untuk membatik. Wow. Dibuat Pak? Iya, dibuat sendiri dengan dengan cara yang sederhana. Misalnya kalau canting yang biasa dikenal itu kan dipanasi ya. Iya, gitu. betul. Nah, ini menggunakan listrik Wow. sehingga mudah dan ada standar untuk tingkat panasnya di sini sehingga lebih stabil. Oke. Nah, dengan ini dengan peralatan yang sepertinya mudah ya. Ini ada juga di sini petunjuknya. Ini bisa membuat batik sendiri. Ini memodernisasi untuk membuat batik Pak, alat Kita canting ingin batik. mendorong banyak orang bisa membatik dan merasa memiliki batik sebagai budaya bangsa kita. Oke, luar biasa banget Pak. Ini buat saya Coba Pak. ya, iya. Nah teman-teman, itu dia tadi rangkaian keliling kita di Balai Diklat Industri Jakarta. Keren kan? Nah, penasaran ada apa lagi sih di BPSDMI? Follow terus sosial media BPSDMI Kemenperin. Stay safe, stay healthy. Bye!